Mudah-mudahan saya bisa menerima ya. Jadi sedulur sambung rasa, ini saya tadi sudah saya keret di luar dan di sini lokasinya. Mungkin bisa didekatkan dulu, Mas Billy. Nah, di sekitaran sini. Ya. Ini sebenarnya nempel di sini sebenarnya. Tapi nanti kita bisa tarik ya. Sampean sebagai saksi supaya tidak ada kebohongan ya, sampean cek bawah-bawahnya dulu. Cek ini juga kosong ya. Udah ya. Bismillah. Sampean jangan sampai kaget, biasa aja ya. Karena seni orang itu beda-beda ya. Jadi ini bersinar, warnanya bersinar, bagus dulur. Sampean orangnya kan peka juga, sampean juga peka. Coba sampean ginikan tangan di sini, sebelah sini. Ada getaran nggak, Mas? Ayo coba sampean juga. Nah, kalau sudah ada getaran sampean bilang. Saya cuma ingin bantu sampean, meyakinkan sampean ada getaran nggak di situ. Kalau ada, ya benar di situ tempatnya. Jadi berputar di sebelah sini. Ya, ada ya. Dia mulai naik, Mas. Ini di seputaran sini sih dulu. Pas Rek. Hal ini pula yang membawa Ki Sambung Roso dan tim Silet menelusuri langsung untuk menguak misteri tempat ini. Secara kasat mata, bangunan ini tampak seperti bangunan pada umumnya. Hanya saja, bangunan ini sudah terlihat kotor karena lama terbengkalai. Tapi secara mata batinnya, Ki Sambung Roso mengaku sudah merasakan kuatnya energi metafisika, bahkan sebelum memasuki rumah ini. Hawa panas yang menyapu sekujur tubuhnya disebut Ki Sambung Roso sebagai salah satu pertanda tentang keberadaan dunia gaib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silet. Malam ini saya ada di salah satu rumah kosong yang sudah terbengkalai, tepatnya di Cinere, Kali Kerungkut ya. Jadi rumah ini mengesankan satu kekuatan mistik, energi yang tak kasat mata yang ada di dalamnya, di mana memang sudah sangat lama tidak dihuni. Tepatnya di luar, ini saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Banyak sekali, bahkan ratusan penghuni makhluk astral yang sedang berseliweran ya. Jadi ada makhluk tua ya, tinggi besar. Dia punya jenggot ya, panjang. Assalamualaikum. Insyaallah ini bukan karena ruangannya tertutup, tapi memang sangat-sangat penuh dengan makhluk-makhluk astral yang negatif. Sekedar ingin melihat kondisi terowongan Paledang saat ini, tim selebritas yang bersama praktisi mistik Ki Roso mendatangi terowongan tersebut untuk merasakan pesona mistis yang ada di sana. Selebritas yang, Masya Allah, ini saya merasakan energi yang benar-benar, ini dari depan saya ini ya, kayaknya ini sudah diliputi energi yang berwarna, auranya hitam ke kuning-kuningan ya. Jadi hitam agak coklat di sini. Dan ada rasa mual di saya karena benturan energi ya. Ada sosok di belakang saya ya. Jadi ini sosok yang tua ya, tinggi dan memakai baju t-shirt biasa, atas hitam, bawahnya ini saya nggak nampak kaki. Jadi dia yang menginformasikan saya tadi bahwa di sini memang sudah sejak pembangunan berdirinya terowongan ini sudah menelan banyak korban.
Ini baru, ini makhluk baru. Merinding saya. Ini sebelah sini juga, ini luar biasa ini energinya. Saya merasakan energi yang cukup tidak nyaman bagi saya karena sepertinya ini juga dimanfaatkan oleh, mungkin ya, insya Allah dimanfaatkan beberapa orang untuk maksiat. Ya, artinya mungkin karena saya bisa merasakan energinya. Nah, ya, ini ada seperti bekas celana, ya kan? Jadi dibuat maksiat, entah itu minum-minuman atau budi dan sebagainya. Ini menambah tempat ini semakin angker dan memunculkan makhluk-makhluk yang tak kasat mata lebih negatif. Jadi ada wanita yang biasanya menampakkan diri, sebenarnya dia itu tidak jahil, dia hanya menunjukkan eksistensi keberadaan dia itu ada, ya. Jadi ini di belakang saya tadi ada 4 tadi, ini 2 diantaranya terindikasi menurut saya memang dia sering menampakkan diri karena tadi pertama ketika saya masuk dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung Roso, siang ini saya ada di Jawa Timur, ya, tepatnya di tempat yang sangat sakral, yang mempunyai mitos serta legenda sejarah yang luar biasa. Di mana di sini adalah awal muasal dari sejarah kerajaan Majapahit, ya. Di sini adalah tempat petilasan dari pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Beliau adalah juga dari turunan seorang tokoh besar di era kerajaan Singasari, yaitu Ken Arok. Siapakah nama beliau? Beliau adalah Kartarajasa Jayawardhana, yaitu yang sering disebut adalah Raden Wijaya. Sedulur sambung Roso, saya akan mengajak sedulur semua untuk menguak misteri kegaiban yang ada di lokasi yang sangat sakral ini, dan semoga kedatangan saya di sini diridhoi Allah dan diberikan keberkahan untuk kita semua, untuk berdoa, mendoakan beliau, karena bagaimanapun beliau adalah seorang tokoh yang luar biasa yang memiliki kekuatan, kesaktian, kelebihan yang diberikan Allah pada beliau di zaman kerajaan Majapahit. Kita masuk, ya, saya bersama sedulur sambung Roso yang ada di Jawa Timur, ya. Ini dengan Mas siapa? Mas Kimo. Mas Kimo, ya. Dari mana, Mas? Dari Jolotundo. Dari Jolotundo. Dan Mas siapa? Mas Bambang. Mas Bambang dari mana? Surabaya. Dari Surabaya. Alhamdulillah kita barusan kenal tadi, ya. Silaturahim, ketemu langsung di sini. Semoga kita bisa bersilaturahim terus, ya, Mas, ya. Iya. Kita coba masuk ke dalam. Saya akan mengajak sedulur sambung Roso dan sedikit cerita yang saya pahamin nanti, ya. Saya kepingin secara gaib untuk menarik energi yang ada di sini, menarik, menyedot informasi secara gaib kebenaran dari siapakah Raden Wijaya dari Majapahit. Kita masuk. Bismillah.
Alhamdulillah, sedulur Sambung Roso, ini adalah lokasi dari petilasan Eyang Raden Wijaya ya. Kita bisa melihat energinya sangat luar biasa, dan di sini terdapat ada 5 ya berarti Mas ya, 5. Masya Allah, ada 5 ya. Jadi ini menurut cerita ini adalah 3 adalah istri ya, istri beliau, dan 1 adalah abdi Kinasih ya. Oke, luar biasa. Ayo kita lihat. Nah ini ada nama-namanya, alhamdulillah sudah ada namanya sebenarnya sedulur. Nah ini beliau ya, Raden Wijaya Kartarajasa. Dan ini adalah istri ya, garwo atau selir. Oh selir, Doro Jinggo. Sebelah sini, oh ini abdinya, Abdi Kinasih kaki regel ya Mas ya, regel. Abdinya itu artinya adalah pengikut atau yang setia dengan beliau, pembantu ya istilahnya. Sebelah juga garwo Padmi, ini istri ya, garwo Padmi, garwo selir, Gayatri dan Doro Petak. Masya Allah. Jadi sedulur Sambung Roso, nah ini saya ingin menjelaskan sedikit ya, silakan menjelaskan sedikit dari beliau ini siapa. Jadi menurut dari Sasmita Gaib ya, petunjuk yang saya ambil, karena ada banyak juga ya informasi berkembang siapa beliau. Jadi beliau ini adalah masih keponakan dari Raja Singasari ya, Singasari, yaitu Prabu Kartanegara. Jadi beliau ini masih ada garis keturunan dari sana, Kartanegara. Itu Raja Singasari, ceritanya seperti itu. Nah, beliau dijadikan panglima di sana, dijadikan seorang tokoh juga di Kartanegara waktu itu. Nah, siapa sebenarnya Raden Wijaya ini? Jadi Raden Wijaya ini masih cucu dari Ken Arok ya, Ken Arok, Ken Dedes itu ya. Beliau ini cucunya, di mana Ken Arok mempunyai anak ya, anak dari Ken Arok yang bernama Dia Lembutal. Nah, Dia Lembutal ini adalah anak dari Ken Arok. Lalu suatu ketika Dia Lembutal ini menikah, ceritanya seperti itu, menikah dengan seorang panglima juga ya, yang dimana di situ dia juga memiliki kelebihan khusus. Kalau menurut kacamata gaib saya, memang beliau masih keturunan dari kerajaan Sunda Galuh ya. Jadi menikah dengan Rakrian, aduh saya lupa tadi ya, ketika saya dapat tadi intinya Rakrian ya, seorang tokoh dari kerajaan Sunda, menikah baru melahirkan anak yang bernama Raden Wijaya, atau nama aslinya Kartarajasa Jayawardana ini sedulur, Brawijaya I. Jadi beliau ini adalah cikal bakal pendiri kerajaan Majapahit. Jadi begini sedikit ya, jadi beliau ini semasa masih mengabdi di kerajaan Singasari ya bersama Kartanegara, satu ketika ada kerajaan di luar dari Singasari, yaitu kerajaan Kadiri yang dipimpin oleh Prabu Jayakatwang ya, Raja Jayakatwang. Nah di situ satu ketika Raja Kartanegara ini tidak menyadari Mas, kalau prajurit dari Jayakatwang Kadiri itu, kerajaan Kadiri datang nyerang tiba-tiba. Nah, akhirnya terjadilah perang. Karena tidak siap, Raja Kartanegara ini meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Nah, Raden Wijaya berhasil meloloskan diri karena sudah terdesak. Pasukannya pun tidak mampu menahan. Meloloskan diri, lari ke Madura.
ke Madura sedulur, lari ke Madura. Akhirnya singkat cerita, dia lama di sana dan dia berpikir dia ingin mengabdi kepada Raja Jaya Katwang dari Kadiri tersebut. Nah, diterimalah oleh Raja Jaya Katwang. Dia diterima sedulur, diterima mengabdi, jadikan orang yang kepercayaan beliau di Panglima di situ. Akhirnya beliau Raden Wijaya diberikan area khusus, diberikan tanah khusus, yaitu di hutan Tarik. Jadi diberikan tempat khusus di hutan Tarik, ceritanya seperti itu. Mulailah pelan-pelan mendirikan satu tempat. Ya waktu itu belum kerajaan, masih ya istilahnya pendopo atau padepokan lah beliau di situ. Dengan seiringnya waktu, mulailah dengan pasukannya beliau mendirikan tempat khusus di situ. Satu ketika salah satu dari rombongan beliau atau prajurit mungkin ya, orang-orang beliau Raden Wijaya menemukan buah, yaitu buah maja. Dimakanlah buah maja tersebut di sekitaran Tarik sana, merasakan pahit. Nah, dilaporkanlah oleh Raden Wijaya. Wah, di situ akhirnya Raden Wijaya berpikir, wah mantap tempat ini. Dan ini bisa jadi petunjuk dari Sasmita Gaib. Kalau saya mendirikan kerajaan akan saya berikan nama Majapahit. Jadi Majapahit itu cikal bakal dari situ. Nah, ya di situ. Lalu berdirilah kerajaan Majapahit selang beberapa tahun. Tapi menurut versi yang saya tangkap tadi, Raden Wijaya mempunyai pikiran yang agak unik, ya, di mana dia ingin menghancurkan kerajaan Kadari yang dipimpin oleh Jaya Katwang. Kebetulan dari Tionghoa, ya, itu kerajaan dari Tionghoa itu datang berlabuh di Tuban, datang. Akhirnya dia memiliki strategi politik, istilahnya politik kerjasama sama kerajaan Tionghoa tersebut, kerjasama untuk meruntuhkan Kadiri, kerajaan Kadiri Jaya Katwang. Mulailah pengaturan siasat karena beliau Raden Wijaya itu orang dipercaya, tahu selanya, ya kan. Akhirnya matilah dalam pertempuran. Raja Jaya Katwang mati. Mulailah melebar kekuasaan dari beliau Raden Wijaya, gitu. Nah, disitulah disupport, didukung oleh kerajaan asing tersebut, Tionghoa tersebut, disupport untuk mendirikan kerajaan Majapahit tersebut. Meluas, berdirilah kerajaan Majapahit di tanah Jawa ini, tepatnya di sekitaran Mojokerto, Tarik, ya kan, di situ. Di mana tempat lokasinya, di mana tempatnya? Ya menurut cerita, disinilah tempat mulai dimerdekakan kerajaan Majapahit. Seperti itu sedulur Sambung Roso. Ini kurang lebih seperti itu ya. Dan tadi ketika kita bertawasul, ketika kita bermeditasi, menghadirkan, meninggikan cipta, saya mendapatkan sasmita gaib juga. Karena saya semalam dimimpiin beliau, cuman wajahnya tidak seperti digambar-gambar Raden Wijaya, bukan seperti itu. Jadi kalau digambar ininya kan agak gini ya, agak gini. Kalau menurut saya seperti saya ini tebel gini. Ini agak kecil hidungnya ya, tipis bibirnya. Ininya agak apa ya, lonjong ya istilahnya ya, tapi gede. Nah, dan ini tadi saya merasakan menurut kacamata gaib saya beliau hadir dan memberikan satu kenang-kenangan, tapi saya belum bisa mendetailkan kenang-kenangan itu. Jadi di sekitaran sini tadi ya, kenang-kenangan itu muncul di sekitaran sini panjang. Ini modelnya mas, seperti keris ya, segini. Ini belum tentu, kalau dalam dunia gaib belum tentu ini keluarnya segini, bisa jadi kecil. Kecil pun ketika melebar, kecil pun ketika di luar bisa jadi gede. Itu saya nggak tahu ya. Nah, entah itu apa, sesuatu itu saya tidak bisa menjamin itu pusaka, tidak bisa menjamin itu berupa batu atau apa. Yang jelas kalau saya melihat dari kacamata gaib saya, pohon ini tempat dimana ini banyak bersembunyi, bersemayam pusaka-pusaka atau mustika. Pohon ini ya,
dan dijaga sekitar ratusan penghuni makhluk gaib di sini. Nah, jadi di sini ini beliau itu sering bermeditasi juga, ya, bermeditasi, mengikrarkan Majapahit. Insya Allah seperti itu ya. Kalau saya salah mohon maaf, karena kacamata gaib penerangan seseorang beda-beda gitu. Nah, dia meditasi beliau itu hadapnya ke sana. Saya melihat ini dia. Nah, karena ketika kita datang tadi dia langsung beradab seperti ini, dan saya merasakan memang beliau belum Islam ya, belum Islam, karena salamnya tadi seperti ini. Jadi ya saya jawab Waalaikumsalam karena saya Islam. Nah, jadi ini beliau. Ini saya akan geser. Saya geser di sini ya, di luar. Artinya tetap ada yang nunggu biar dipermudah. Saya geser dulu biar nanti kita manifestasikan di luar aja. Misi saya ke sini. Misi ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Ini sebenarnya sudah mengambang di sini. Nah, di sini mas, sekitaran sini mas. Ini kalau saya takkan bisa langsung keluar di sini. Tapi saya menghargai karena beliau mengizinkan. Tapi kita di luar aja ya. Kita terima di luar aja. Yang jelas Sedulur Sampurasun ini tempat untuk bermeditasi, iktikaf ya, kalau bahasa Islam. Bagus, auranya sangat luar biasa ya. Oke, Sedulur Sampurasun, kita coba keluar ya. Jadi ini lokasinya di ini ya, Sitinggil ya, Mojokerto. Desa Cijong. Desa Cijong. ya, Bejijong ya. Ini garwo Padmi, garwo Selir. Karena saya ini meskipun orang Jawa tapi nggak paham bahasa Jawa ya, artinya ini pasti garwo. Saya tahu garwo itu sigarane nyowo. Padmi ini saya yang bingung, Padmi atau Selir. Padmi ini apa mas? Saman kan orang Jawa juga asli. Kurang paham apa Padmi ini istri pertama atau gimana saya nggak tahu, atau istri yang asli atau nggak tahu. Karena Selir, kalau Selir itu istilahnya bukan istri yang utama gitu, ya kan? Yang kedua atau ketiga lah, ya kan? Kalau Padmi ini, nah bisa jadi. Dan beliau ini putri-putri dari Kartanegara. Ceritanya seperti itu karena Raja Raden Wijaya ini, Brawijaya I ini adalah menantu juga dari Raja Kartanegara, Singasari, itu Singasari, itu sedulur ya. Nah, ini di sini bagus pohon ini. Baik sedulur, kita di luar kita wujudkan, mudah-mudahan ada rezeki buat kita sedulur ya. Bismillah. Oke, sedulur Sambung Rasa, kita sekarang menuju salah satu tempat lokasi di mana ini adalah peninggalan beliau, insya Allah ya. Insya Allah peninggalan beliau ini seperti sumur ya, sumber atau sumber mas ya, sumber ya. Sumber ya. Ya kalau saya rasakan energinya ini memang dulu mungkin dibuat ritual khusus ya, mungkin mandi atau untuk minum ya. Kita coba melihat di dalamnya gimana energi atau
kejernihan dari air yang ada di dalam ya. Bisa minta tolong Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan nggak apa-apa. Oh ya, ya. Bening ya. Jadi ini ya, ini sumber ini. Ini bagus untuk buat ini ya, aura ya. Ya misi Mas ya. Saya mau cuci muka dulu. Bagus sih. Bismillah. Iya. Bawa pulang. Jadi ini memang kalau saya rasakan sedikit tadi airnya memang seger ya. Biasa ini bisa energinya untuk ini, untuk pengobatan. Ini bisa buka aura, ini bagus. Kemudian untuk karisma, wibawa, ini bagus. Jadi kalau untuk buka aura ini memang harus boleh dicampur dengan bunga. Jadi diambil 1 botol, mandi di rumah, bisa. Untuk pengobatan diminum, tapi harus ada doa, ritual doanya. Bukan asal ngambil sebenarnya, ada ritual doanya di sini Sedulur Sambung Roso. Ya, bening, insya Allah bagus ini. Tapi ini apa? Meskipun ini kan kayak nutup ya, meskipun diambil beberapa kali tetap Segini. wah, ini keajaibannya di situ Sedulur. Jadi air ini ya, air ini nggak sampai amber, nggak sampai keluar, dan juga nggak akan menyusut Sedulur. Coba didekatkan. Jadi posisinya nih. Nah, posisinya segini nih. Oh, ini nggak pernah sampai amber ya Mas ya, nggak. Dan tidak menyusut ya ketika diambil. Nah, keajaibannya di situ. Jadi ini sumber keajaiban ya, sumber keajaiban dari mungkin dulu Raden Wijaya ya menetap di sini. Masya Allah, luar biasa. Orang-orang terdahulu itu yang luar biasa itu tapanya, ibadahnya itu, keyakinannya dengan dulu berarti masih zaman Hindu Buddha ya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widi. Iya ya. Baik Mas, ditutup. Jadi ini Sedulur kalau mau ke sini dalam dulu berdoa, kalau punya petunjuk ya dari sasmita gaib, mungkin setelah dari dalam makam petilasan dari Raden Wijaya bisa mengambil. Karena kalau tanpa sasmita gaib kita tidak diberikan petunjuk arahan untuk ke sini, ya sebenarnya percuma bagi saya. Itu Sedulur. Ya, jadi harus adanya petunjuk. Bukan asal ngambil, nggak bisa. Itu namanya kita sefrekuensi. Kita sudah bersinergi dengan semesta yang ada di sini. Sehingga ada petunjuk untuk masuk atau mengambil, dipersilakan air tersebut. Seperti itu. Kalau enggak, ya sekedar seperti air biasa aja. Begitu ya Sedulur Sambung Roso. Oke. Oke Mas, kita tadi sudah ritual ya. Mudah-mudahan ada ini ya, rezeki buat kita semua ya. Mudah-mudahan saya bisa menerima ya. Jadi Sedulur Sambung Roso, ini saya tadi sudah saya keret di luar dan di sini lokasinya. Mungkin bisa didekatkan dulu Mas Billy. Nah, di sekitaran sini. Ya. Ini sebenarnya nempel di sini sebenarnya. Tapi nanti kita bisa tarik ya. Sampean sebagai saksi supaya tidak ada kebohongan ya, sampean cek bawah-bawahnya dulu. Cek ini juga kosong ya. Oke ya. Bismillah. Sampean jangan sampai kaget, biasa aja ya. Karena seni orang itu beda-beda ya.
Di ini bersinar, warnanya bersinar, bagus dulur. Sampean orangnya kan peka juga, sampean juga peka. Coba sampean ginikan tangan di sini, sebelah sini. Ada getaran nggak, Mas? Ayo coba sampean juga. Nah, kalau sudah ada getaran sampean bilang. Saya cuma ingin bantu sampean, meyakinkan sampean ada getaran nggak di situ. Kalau ada, ya benar di situ tempatnya. Jadi berputar di sebelah sini. Ya, ada ya. Dia mulai naik, Mas. Ini di seputaran sini sih dulu. Pas Rek. Dekatkan. Bismillah. Ada energi negatif soalnya. Mas, sambil menyaksikan sendiri. Ya, sambil menyaksikan sendiri. Ada rekayasa nggak? Enggak. Dari real di sini ya. Sambil mungkin tadi merasakan energi ketika saya bilang, oh ini di atas. Merasakan kan? Kemudian saya lepaskan di atas, di bawah. Dekatkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sepuh banget ini, Mas. Sepuh. Iya. Ada tulisan nih. Ini wayang kayaknya, ini ada tulisan Jawa ini. Masalah Jawa. Ya? Iya. Ada tulisan Jawa ini sedulur. Alhamdulillah rezeki kita ini sedulur. Lihat kan? Dan ini sepertinya wayang ya, wayang atau apa saya nggak tahu. Gunungan. Oh, gunungan. Nih, loh. Ini baliknya nggak ada. Ya, ini tapi kayaknya Masya Allah sepuh banget ini. Sampai rengat gini nih. Ya. Oke. Jadi, sebentar karena kita taruh dulu aja. Oke, sedulur Samudroso. Sini Mas, duduk sini Mas. Apa? Nggak kelihatan. Jujur, karena saya tidak mau mengganggu kesakralan tempat. Ya, jadi saya karena ada sasmita kayak petunjuk dari mimpi, pusaka ini, ya, mudah-mudahan ada keberkahan buat saya juga. Ya. Anak sampean itu ya. Oh, ya, alhamdulillah sedulur. Jadi ini luar biasa, ya. Dadaku sampai sesek waktu mau ngeluarkan tadi. Kapan keras ya? Masya Allah, berat banget ini. Oke, sedulur Samudroso, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua, ya. Mudah-mudahan pusaka ini berkah buat saya dan keluarga saya serta bisa membimbing buat teman-teman sedulur Samudroso yang lainnya, ya. Tujuan saya hanya berbagi paham, bukan bermaksud riak, mohon maaf, nggak ada bermaksud riak saya. Ya bagi saya percaya karepmu, nggak percaya whatever. Gitu aja sedulur ya. Mudah-mudahan sehat buat kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kenang-kenangan ya. Oke, baik sedulur Samudroso. Doakan saya selalu sehat biar bisa membimbing, memberikan edukasi buat sedulur Samudroso serta memberikan informasi tempat lokasi-lokasi sakral di Nusantara dan tetap teruskan jaga cagar budaya kita ya, lestarikan, jangan sampai anak cucu kita meninggalkan budaya di Indonesia. Agama boleh untuk meluruskan, tapi budaya tetap jangan sampai dihapus. Kita adalah Islam, kita satu, tapi kita tetap menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia. Selamatkan Indonesia, NKRI tetap jaya.
satu, abadi. Sedulur Sampuraso, sehat buat kita semua. Terima kasih buat Mas apa tadi? Bambang. Mas Bambang dengan Mas Imo. Mas Imo sudah menemani saya. Sampai nanti juga ada sesuatu mungkin saya bantu nanti ya. Sedulur Sampuraso, ya jangan lupa like, share, bagikan. Semoga sedulur Sampuraso yang ada di sekitaran sini bisa bermeditasi di sini, silaturahim di sini, ya. Jangan berpikir untuk menarik atau sebagainya. Kita tadi ke sini, saya sendiri tidak bermaksud untuk menarik pusaka, ya. Saya tadi sudah bilang bahwa saya kepingin silaturahim aja. Kalau memang diberikan dari sasmita atau dari gaib di sini, saya terima. Begitu sedulur Sampuraso ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Jadi sedulur Sampuraso ini malah Mas apa tadi? Kimo. Mas Gimo yang tahu, saya nggak tahu bahwa ini ternyata juga Pendawa 5. Karena di sebelahnya, di sampingnya selain tulisan ini ya, tulisan aksara Jawa, di sini ternyata ada wayang, gambar wayang. 1, ya, 1, 2, 3 ya, 3, 4 dan 5. Tajam-tajam ya sedulur, masya Allah. Jadi ini nggak tahu namanya keris Luk Pendawa 5 atau gimana, saya nggak tahu. Jadi wayang, 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 wayang. Ya gambarnya wayang. Ya terus ini, nah ini aksara Jawa. Ya, ini dari kegaiban ini. Saya bukan mencuri tapi saya diberi, jadi saya terima. Begitu ya sedulur Sampuraso. Sip.